izin untuk mengabsen kalian terlebih dahulu. Baik, Pak. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Agus, Pak. Kenapa tidak hadir? Sakit dia, Pak. Sakit kaki. Sakit ya? Yanto juga, Pak. Yanto termasuk. Yanto? Ya. Kenapa dimasuk? Mata kakinya buta. Bentar, ya sudah sakit ya berarti. Baiklah teman-teman, mari kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman ataupun pelajaran dalam kita belajar nantinya. Baik, siapa yang kelas di sini? Kelas? Yudhistira. Baik, kepada Nak Yudhistira, silakan untuk memimpin doanya. Baik, kawan-kawan, mohon perhatiannya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kepada anak-anak silakan dirapikan kursi-kursinya dan juga meja-mejanya, dan sama-sama yang ada di bawah kursi silakan diambil sama-sama di kursi. Anak sudah? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Pada kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Dan adapun tujuan pembelajaran kita, yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yakni peserta didik mampu menjelaskan Jadi tujuan pelajaran kita yakni peserta didik mampu menjelaskan pentingnya toharoh atau bersuci dan klasifikasinya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin melihat semangat pagi kalian. Baik, ketika Bapak bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ngerti anak-anak? Oke, Pak. Baik, Bapak ulangi ya sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada kali ini kita akan belajar mengenai toharoh. Apa yang kalian ketahui tentang toharoh? Bersuci, ya betul sekali. Jadi toharoh yakni tentang kita bersuci. Jadi anak-anak, sebelum kalian sholat, apa yang kalian lakukan? Berwudu. Nah, dalam berwudu itu menentukan antara sah atau tidaknya sholat kita. Dan dalam berwudu juga itu ada yang namanya air yang kita gunakan untuk kita berwudu. Nah, dalam air tersebut ada beberapa macam air. Ada yang namanya air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, ada air mutaghayyir, ada air yang mutlak, ada air yang mutanajis ataupun air yang bernajis dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya toharoh. Nah, ya. Jadi toharoh ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang secara syarah, ada yang secara lugatan. Dan secara lugatan itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang cara hissiyah, ada yang cara maknawiyah. Nah, jadi taharah secara lugatan berarti taharah secara bahasa. Adapun cara syarah berarti secara istilah. Jadi taharah secara bahasa Arab yakni an-nadabatu wal suku min al-ajnas hissiyah.
artinya mensucikan, membersihkan dan menghilangkan diri daripada kotoran-kotoran hisia. Artinya kotoran-kotoran hisia itu adalah kotoran-kotoran yang nampak. Artinya nampak oleh panca indera kita. Baik itu bisa dilihat, bisa dicium, dan juga bisa dirasa. Contohnya apa? Kotoran-kotoran yang bisa kita lihat. Apa itu anak-anak? Kotoran-kotoran yang bisa kita lihat misalnya. Kucing pak. Tai, nah betul. Tai, saya tai apa? Air seni. Nah, itu yang dinamakan dengan najis. Anak-anak ya. Itu bisa kita lihat, bisa kita cium, dan juga bisa kita rasa. Dan najis juga diklasifikasinya menjadi 3 macam. Ada yang namanya najis mukhaffafah, ada najis mutawasyithah, ada najis mughalladhah. Dan najis mutawasyithah itu dibagi menjadi 2 macam lagi. Ada najis mutawasyithah ainiyah dan hukmiyah. Nah, itu secara nampak. Jadi najis itu itu cara hisia. Adapun cara manawiyah, cara manawiyah itu kebalikan daripada hisia. Yang hisia itu nampak secara zahir kita, dan secara manawiyah itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, namun hanya bisa kita rasa. Yang kita hanya bisa kita rasa. Nah, contohnya yakni at-takharu 'ala al-amrad qalbiyah, seperti mensucikan diri daripada penyakit-penyakit kolbi, artinya penyakit hati. Contoh penyakit-penyakit hati apa saja anak? Penyakit hati: iri, dengki, sombong, ujub, hasad dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh daripada penyakit hati, sombong, iri, dan lain sebagainya. Nah, sombong yakni merasa diri itu lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih mulia di sisi Allah. Itu yang namanya sombong. Adapun ujub itu adalah membanggakan diri kepada orang lain. Contohnya itu penyebabnya dikarenakan paras ataupun ketampanan, merasa yang paling ganteng di kelasnya. Seperti misalnya siapa namanya? Nak Yudi ya, Nak Yudi merasa paras yang paling ganteng, Nak Yudi ya. Nah, itu adalah timbul yang namanya ujub atau berbangga diri, merasa aku yang paling ganteng di kelas ini. Ya, anak ya. Ketimbang misal saudara Rehan, anak Rehan, aku lebih ganteng daripada Rehan. Nah, itu termasuk daripada berbangga diri, merasa berbangga diri. Nah, ini anak-anak ya, taharah cara lughatan. Adapun cara taharah secara syara' ataupun cara istilah, yakni memperbuat barang yang mengharuskan kita sholat dan sebagainya. Seperti wudu. Nah, ini anak-anak ya, taharah secara syara' ataupun cara istilah, yakni memperbuat barang yang mengharuskan kita sholat dan sebagainya, seperti berwudu, menghilangkan hadas, bermandi wajib, mandi janabah dan lain sebagainya. Nah, itu secara syara'. Jadi taharah ini sangat penting ya anak-anak ya. Taharah ini sangat penting. Jadi taharah ini yakni yang menentukan antara sah dan tidaknya sholat kita. Dan kita harus membersihkan yang namanya kotoran-kotoran yang ada hisia dan juga kotoran-kotoran cara manawiyah, sehingga baru kita bersih. Dan ketika kita bersih, Allah itu senang kepada kita, Allah cinta kepada kita, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat dan orang yang bersuci ataupun mensucikan dirinya. Contohnya yakni macam-macam air. Allahu a'lam bishawab. Halakum soal. Apakah ada pertanyaan daripada kalian? Saya ingin bertanya, seberapa penting tohara dalam beribadah? Terima kasih. Baik, tadi kepada siapa tadi? Nah ini ya, Natria tadi bertanya, seberapa pentingkah tohara itu dalam kita beribadah? Jawabannya yakni sangat penting. Jawabannya sangat penting. Jadi tohara itu sangat penting. Artinya kalau sangat penting berarti wajib. Kenapa? Karena tohara itu menentukan antara sah atau tidaknya sholat kita, baik itu berwudu, baik itu
menghilangkan najis dan lain sebagainya. Nah itu toharoh itu sangat penting ya anak ya. Jadi ketika sebelum kita pengen beribadah, kita harus membersihkan kotoran-kotoran secara hisiah maupun secara maknawiyah. Artinya secara nampak maupun secara batin kita yang ada dalam tubuh kita itu kita bersihkan terlebih dahulu, baru kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Sehingga Allah itu berfirman dalam hadis Arba'in nomor 10, yakni Innallaha thayyibun la yaqulu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menyukai dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, jadi bersihkan terlebih dahulu hati kita maupun zahir kita, itu kita bersihkan kotoran, baru kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, sehingga Allah suka, Allah senang, sehingga Allah cinta kepada kita. Sebagaimana tadi dalam hadis, dalam suatu firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci maupun mensucikan dirinya. Itu ya anak-anak ya. Nah, ada pertanyaan lain? Artinya tidak ada, Pak. Ya sudah, kalau nggak ada, baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada kuis nih untuk kalian semua. Jadi ketika jawabannya itu harus langsung, ketika Bapak bertanya langsung dijawab secara tepat maupun cepat, ya kan? Baik, Bapak akan bertanya kepada kalian. Sebelum itu Bapak hapus terlebih dahulu supaya kalian tidak tengok. Kita hapus ya. Terlebih dahulu. Nah, kita hapus dulu. Nah, jadi kuis dari Bapak ini harus dijawab dengan tepat maupun cepat. Jadi Bapak ketika Bapak nanya, persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, yakni sebutkan taharah secara syarah. Jawabannya cepat maupun tepat. Sekali yang Miko ya, jawabannya itu, nah itu merupakan kunci clue maksudnya itu, bukan untuk dijawab anak Miko. Itu cuma clue, dijawab dengan secara cepat dan juga tepat, bukan jawabannya cepat dan tepat. Oh, maaf ya Pak ya. Ya, adakah yang lain yang bisa menjawab? Saya Pak, ya jawabannya itu adalah memperbuat barang yang mengharuskan kita sholat dan sebagainya Pak. Oke, baik sekali kepada Nak Farhan. Nah, jawabannya benar sekali. Silakan apresiasi, kita kasih aplaus. Nah, jadi jawabannya itu yakni taharah secara syarah, yaitu memperbuat barang yang mengharuskan kita sholat dan sebagainya. Jadi di sini di materi Bapak ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang telah Bapak jelaskan tadi? Saya Pak. Nah iya Pak. Kesimpulannya yang pembelajaran kita dapat hari ini, yang pertama itu bersuci itu Pak, atau toharoh itu adalah membersihkan diri dari yang namanya kotoran atau najis. Itu saja Pak. Baik, benar sekali kata anak Iqbal tadi ya kesimpulannya. Jadi dapat Bapak tegaskan lagi bahwasanya taharah itu yakni bersuci ataupun mensucikan diri daripada kotoran-kotoran yang ada pada zahir kita, yang dapat kita lihat secara hisiah tadi, baik itu dapat dilihat, dapat dicium, dapat dirasa seperti najis, menghilangkan hadas dan lain sebagainya, dan juga secara manawiyah ataupun cara dalam kolbu kita itu kita harus kita bersihkan kotor-kotorannya, seperti mensucikan diri daripada penyakit-penyakit hati, contohnya seperti sombong, iri, dengki, ria dan lain sebagainya. Gitu anak-anak ya. Nah, jadi ya sekian dari pembelajaran yang Bapak jelaskan. Sebelum itu Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi itu menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Kalau seandainya tidak menyenangkan, mungkin Bapak akan evaluasi nanti Bapak melakukan penilaian di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi adakah tanggapan dari kalian mengenai cara Bapak mengajar, ataupun Bapak mengajarnya terlalu cepat, Bapak mengajarnya suaranya kecil sehingga kalian tidak terlalu jelas dalam mendengarkan, ataupun Bapak dalam menjelaskan terlalu cepat? Adakah tanggapan dari kalian? Baik. Iya Pak, saya Pak. Nah, saya ingin memberikan saran Pak untuk pembelajaran kedepannya Pak. Mungkin kita bisa lakukan di luar Pak, outdoor Pak.
karena lebih sejuk daripada di ruangan Pak, panas dan juga sedikit sumpek Pak. Saja. Baik, nah terima kasih kepada Nak Iqbal ya untuk sarannya. Nanti mungkin kita akan rubah ataupun kita akan kita ganti di pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar yakni di outdoor ataupun di lapangan di basket nanti ya. Anak-anak ya, sekian penjelasan ataupun pemaparan dari Bapak. Baik, Bapak akhiri. Yumkin hazamini syukran kasiron. Laliko Haya bina nakhtim bikiraati alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.